Agustin dengan NIM 235100007. Di sini saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS kalkulus lanjut. Yang pertama, di sini ada soal integral 02 x pangkat 2 ditambah 2x dx. Nah, untuk cara menentukan turunan integral mutlak, langkah pertamanya yaitu kita temukan integral tak tentu dari x pangkat 2 ditambah 2x. Integral x pangkat 2 ditambah 2x dx sama dengan x pangkat 3 per x ditambah x pangkat 2 tambah c. Untuk langkah keduanya, kita mengevaluasi pada batas atas dan bawah. Kita mengevaluasi dulu dari batas atas. X sama dengan 2. Maka didapat 2 pangkat 3 per 3 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 per 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sama dengan 8 per 3 ditambah 12 per 3. 8 tambah 12 sama dengan 20 per 3. Untuk yang kedua, kita mengevaluasi batas bawah, yang dimana x sama dengan 0. Maka 0 pangkat 3 per 3 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, untuk langkah ketiga, kita akan menghitung hasilnya. Integral 0 kedua, x pangkat 2 ditambah 2x dx sama dengan 20 per 3 dikurangi 0 sama dengan 20 per 3. Maka hasilnya adalah 20 per 3. Di mana 20 per 3 itu yaitu 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 hasilnya 6,67. Kita bulatkan 7 ke 6 berarti jadi 6,7. Kita bulatkan lagi 6,7 menjadi 7. Baik, untuk soal nomor 2, kita diberikan fungsi f(x,y) sama dengan e pangkat a x sin y. A bernilai sama dengan 7 sebagai koefisien untuk x. Kita diminta untuk hitunglah turunan ke 2024 dari fungsi tersebut terhadap x. Untuk langkah pertama, kita menentukan turunan pertama terhadap x. Fungsi yang diberikan adalah f(x,y) sama dengan e pangkat 7x sin y. E pangkat 7x ini 7 dari a sama dengan 7. E pangkat ax, a ini kan sama dengan 7, maka e pangkat 7x sin y. Sudah itu, karena sin y adalah konstanta terhadap x, kita dapat melakukan diferensiasi terhadap x menggunakan aturan turunan dari eksponensial e pangkat ax turunan pertama terhadap x. Kita ulangi lagi. Karena sin y adalah konstanta terhadap x, kita dapat melakukan diferensiasi terhadap x. Menggunakan aturan turunan dari eksponensial e pangkat ax turunan pertama terhadap x adalah do per do x e pangkat 7x sin y sama dengan 7e pangkat 7x sin y. Kita sudah
ketahui turunan pertama terhadap X itu adalah 7E pangkat 7X sin Y. Untuk langkah keduanya, kita akan menentukan turunan kedua terhadap X. Jika kita turunkan lagi terhadap X, maka do per do X 7E pangkat 7 sin Y sama dengan 7 pangkat 2 E pangkat 7X sin Y. Nah, untuk langkah ketiga, kita akan menentukan turunan ke N terhadap X. Berdasarkan pola yang kita lihat, setiap kali kita menurunkan berdasarkan fungsi terhadap X, kita akan mendapatkan faktor tambahan 7 yang mengalihkan hasil sebelumnya. Oleh karena itu, turunan ke N terhadap X dari fungsi fxy sama dengan E pangkat 7X sin Y terhadap X. Maka kita dapat do per N, do pangkat N per do X pangkat N sama dalam kurung atau fungsinya E pangkat 7X sin Y sama dengan 7N E pangkat 7X sin Y. Untuk langkah keempat, kita akan menentukan turunan ke 2024. Dengan menggunakan rumus di atas, turunan ke 2024 dari fxy langkah keempat, kita menentukan turunan ke 2024. Turunan ke 2024 dari fxy sama dengan E pangkat 7X sin Y adalah do 2024 pangkat 2000 do pangkat 2024 per do X pangkat 2024 E pangkat 7X sin Y sama dengan 7 pangkat 2024 E pangkat 7X sin Y. Jadi turunan ke 2024 dari fungsi tersebut adalah 7 pangkat 2024 E pangkat 7X sin Y. Untuk soal nomor 3, untuk memeriksa kekonvergenan integral tak wajar. Untuk nomor 3, kita mempunyai soal untuk memeriksa kekonvergenan integral tak wajar berikut. I sama dengan integral 0 ke 100 2024 per X kurangi A dx dengan A sama dengan 7. Mari kita analisis terlebih dahulu. Fungsi yang diberikan f x sama dengan 2024 per x kurangi 7. Fungsi ini memiliki titik singularitas pada x sama dengan 7 karena pada titik tersebut
pengambilannya menjadi tak terdefinisi. Karena pada titik tersebut pengambilannya menjadi tak terdefinisi, membagi dengan 0. Integral ini adalah integral tak wajar karena memiliki titik singularitas dalam interval integrasi, yaitu pada X sama dengan 7. Untuk langkah pertamanya, kita pecahkan integralnya terlebih dahulu. Karena ada singularitas dari X sama dengan 7, kita perlu memecahkan integral ini menjadi dua bagian, yaitu dari 0 ke 7 dan dari 7 ke 100. Kita pecahkan menjadi dua bagian, dari 0 ke 7 dan dari 7 ke 100. I sama dengan 0 ke 7 integral 0 ke 7 2024 per X kurangi 7 dx ditambah integral 7 ke 100 2024 per X kurangi 7 dx. Setiap integral ini harus diperiksa untuk kekongruennya. Setiap integral ini harus diperiksa untuk kekonvergenannya. Jadi, langkah kedua, kita mengevaluasi integral di sekitar titik singularitas. Untuk memeriksa kekonvergenannya, kita harus melihat untuk memeriksa kekonvergenannya, kita harus melihat apakah integral di sekitar kita X sama dengan 7 dapat terdefinisi dengan baik. Kita akan menganggap titik X sama dengan 7 sebagai titik batas untuk integral dan akan menggunakan limit integral dari 0 ke 7 integral 0 ke 7 2024 per X negatif 7 dx. Integral ini tidak terdefinisi di X sama dengan 7. Jadi kita harus menghitungnya menggunakan limit integral. Limit integral ini akan diubah menjadi limit E integral 0 ke E 2024 per X negatif 7 dx. Integrasi dari 1 per X negatif 7 adalah ln mutlak X negatif 7. Sehingga integral 1 per X kurangi 7 dx sama dengan ln X negatif atau kurangi 7. Kita evaluasi integralnya menjadi limit ke 7 2024 ln X negatif 7 0 ke X. Namun ln mutlak X negatif 7 akan mendekati negatif tak hingga saat X ke 7, yang berarti
integral ini divergen pada batas X sama dengan 7. Untuk langkah ketiga, kita menentukan integral dari 7 ke 100. Demikian juga untuk bagian integral dari 7 ke 100, kita tulis integral 7 ke 100 2024 per X negatif 7 dx. Ini dapat dihitung dengan cara yang sama menggunakan limit di sekitar X sama dengan 7. Dari sisi kanan lebih besar dari 7. Jadi, kita tulis dulu. Dari sisi kanan lebih besar dari 7. Limit E 7 positif, pangkat positif, integral E 100 2024 per X negatif 7 dx. Evaluasi integral ini menghasilkan limit E 7 positif 2024 dan X negatif 7 E 100. Namun karena ln X negatif 7 mendekati negatif tak hingga saat X 7 positif, maka bagian ini juga divergen. Nah, jadi dapat kita simpulkan karena integral di kedua sisi titik X sama dengan 7 divergen baik dari kiri maupun kanan, maka integral I sama dengan integral 0 ke 100 2024 per X negatif 7 dx. Divergen artinya integral ini tidak memiliki hasil yang terhingga atau tidak terdefinisi. Jadi sekali lagi dapat kita simpulkan karena integral di kedua sisi titik X sama dengan 7 divergen baik dari kiri maupun kanan, maka integral I sama dengan integral 0 ke 100 2024 per X negatif 7 dx divergen. Divergen ini artinya integral ini tidak memiliki hasil yang terhingga. Divergen ini artinya integral ini tidak memiliki hasil yang terhingga atau tidak terdefinisi. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf, bila ada kesalahan kita masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.